Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila janabi nabillahil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa jami'i man lahu haqqun alaina. Ghafarallahu lana wa lahum wa satara uyubana wa uyubahum wa ja'alal jannata mathwana wa mathwahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam anugerah dan kenikmatan. Kita berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini digolongkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang selalu bersyukur terhadap segala kenikmatan yang Ia berikan kepada kita. Salawat beruntaikan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda besar kita Nabi Yuna wa Qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang telah mengajarkan kita berbagai macam kebaikan. Tentu kita berharap mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang selalu melaksanakan segala kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh baginda besar kita Nabi Yuna wa Qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin, seperti biasa Selasa kedua sejatinya yang mengisi adalah guru kita Al-Ustadz Ahmad Faris, namun ada satu dan lain hal beliau tidak dapat hadir. InsyaAllah kita akan sama-sama mengkaji kembali kajian fikih salat kita masih di bab syurut wujubis shalah, bab syarat-syarat wajibnya salat. Sebelum itu Al-Fakir minta keikhlasan Al-Fatihah. Yang pertama untuk anak saya yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Kemarin malam masuk rumah sakit, sekarang sedang dirawat. Saya minta doanya mudah-mudahan diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dipulihkan kesehatannya, diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah, disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk salah satu di antara kita barangkali ada yang sedang sakit, atau anak kita atau istri kita, mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah penyakitnya, diangkat penyakitnya, dikembalikan kesehatannya yang paripurna. Juga kita mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa khususan ila ibnati Hannah Salimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah kedua saya minta keikhlasannya untuk almarhum guru saya yang semalam berpulang ke rahmatullah. Beliau adalah guru bahasa Arab saya waktu saya mondok dulu, namanya Bapak Siroji As'ad. Beliau berpulang ke rahmatullah tadi malam, minta didoakan mudah-mudahan diampuni segala dosanya oleh Allah, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Ala hadhihi niyyah wa khususan ila ruhi Siroji As'ad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita niatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada diri kita semua berkali-kali lipat sebagai kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kata Bang Aru tuh, kalau lagi dibagi ya rasain aja gitu katanya tuh. Kalau lagi dibagi rasain. Saya tambahin, kalau lagi dibagi pikirin, rasain. Apa artinya tuh? Kalau lagi dapat bagian dari Allah Subhanahu wa taala, apa sakit, apa ujian, apa motor rusak, mobil rusak, rumah bocor, itu namanya bagian kita tuh. Rasain. Sebelum dirasain pikirin dulu, renungin. Ini kira-kira azab apa teguran? Apa ujian? Nah, kemudian sambungkan kepada ana indadzonni abdi bi katanya kan. Aku tergantung persangkaan hambaku. Ini kita kebanyakan overthinking sama Allah nih. Jangan-jangan gue diazab sama Allah nih. Jangan-jangan gue kebanyakan dosa. Tar dulu, pelan-pelan. Saya Pak, beberapa bulan lalu tuh kena penyakit namanya hipertensi. Atau hipertensi ya. Darah tinggi. Darah tinggi. Ini bener nih Pak nih, jadi nih. Darah tinggi tuh jangan dianggap sepele. Itu dicek darah kita tuh kalau umur di bawah 40 tahun paling tinggi itu 140/90. Jangan tinggi-tinggi, udah 140/90. Di atas 140/90 di usia di bawah 40 tahun tuh tinggi tuh. Saya Pak 150/100. Bayangin, 150/100. Wah, pala bekonde. Insya Allah. Itu kan bagian saya nih, ya kan ya? Bagian saya dari Allah. Renungin dulu, renungin dulu. Apa itu azab, apa teguran ya? Azab. Jangan-jangan azab nih, jangan-jangan teguran. Tadi dulu, ternyata memang saya punya gaya hidup kurang bagus, Pak. Makan nggak dikontrol, nggak pernah olahraga. Ya. Nah, salah satu indikasi bahwa, bukan salah satu indikasi bahwa darah tinggi itu bisa disebabkan oleh darah yang terlalu kental. Ya. Darah terlalu kental. Memang nanti variabelnya banyak. Saya lihat tuh di reels Instagram tuh. Kalau orang di bawah 40 tahun udah kena hipertensi, darah tinggi, jangan-jangan ada sesuatu yang salah dengan sistem metaboliknya. Atau ada sesuatu yang bermasalah dengan ginjalnya. Wah, saya takut Pak. Emang lagi lempengan saya kena darah tinggi, itu muncul tuh di Instagram saya tuh. Saya dengerin, ternyata katanya dia ada tumor di anak ginjalnya. La ilaha illallah. Gue kalau kena tumor di anak ginjal, gue gimana? Auzubillah min dzalik. Saya cek ke ahli hipertensi dan ginjal di rumah sakit. Ternyata ginjal nggak bermasalah. Saya renungin lagi. Ini bagaimana caranya saya biar ridho nih dengan ketentuan ini. Ntar dulu. Ente kena hipertensi, ente ridho dengan hipertensi. Bukan. Caranya adalah bagaimana itu hipertensi bisa terkontrol. Bisa sembuh lah, bayangkan gitu. Ternyata, oh saya ini makannya nggak teratur, pola hidup nggak sehat, nggak pernah olahraga. Alhamdulillah itu dapat teguran begitu dari Allah Subhanahu wa taala, mulai itu pelan-pelan. Makan saya atur ya. Gula, asupan kalori, asupan gula tuh saya atur. Yang goreng-gorengan tuh hampir nggak pernah udah. Sekarang telur aja udah nggak saya goreng, Pak. Telur cuma saya ceplok di wajan anti lengket tuh ya. Atau saya kukus tuh telur, Pak. Ini bener nih, berbagi nih, saya berbagi nih. Sebab hipertensi itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Orang kalau ginjalnya udah rusak, Masya Allah, jarang yang selamat Pak. Almarhum guru saya yang barusan kita kirimkan Fatihah tuh, ya mohon maaf, meninggal karena gagal ginjal. Ini saya mengajak kepada seluruh hadirin di sini, karena saya sayang pada kalian semua. Ya, kalau misalkan punya penyakit yang model-model begitu, ayo pelan-pelan kita ganti gaya hidup kita. Sekarang saya kalau malam Sabtu malah ikutan itu tuh yang Bang Ojan ikut juga tuh Bang, merpati putih. Alhamdulillah tuh ya, badan keluar keringat. Tiap hari sekarang saya jalan minimal 8 kilo Pak, jalan kaki 8 kilo. Saya nanti punya rencana 1 bulan sekali dari rumah ke sini jalan kaki saya, pulang juga jalan kaki 16 km Pak, Cengkareng. Ya benar itu. Kenapa? Semenjak 1 bulan lebih lah saya rutinkan olahraga tiap pagi jalan kaki itu, alhamdulillah tuh hipertensi saya nggak pernah naik lagi. Tensi saya nggak pernah naik lagi. Darah yang tadinya terlalu kental tuh Pak, udah cair tuh Pak. Bisa tahu dari mana Pak Ustadz darah kental? Saya bekam. Ceritanya habis dapat berita dan saya dicek hipertensi kan.
Saya bekam, kata tukang bekamnya, Masya Allah Pak, ini darahnya kental banget. Saya pikir darah kental itu bagus. Ternyata darah kental itu jelek sekali Pak. Darah itu harus cair Pak. Kental dan warnanya sudah agak hitam. Coba bayangkan. Kental dan sudah rada hitam. Itu artinya kental, jantung memompanya lebih ekstra kan. Jadi tekanannya meningkat. Kira-kira begitulah gampangnya. Ya. Ternyata setelah saya rutinkan bekam sebulan sekali, kemudian saya tiap hari jalan kaki itu. Nah, habis siang-siang nih saya sama Bang Syukron tuh naik tangga. Naik tangga ini nih, naik tangga darurat 1 sampai 8 atau kadang-kadang 1 sampai 15. Naik tangga, Pak. Terturun lagi. Ya, kalau kata orang turun bro, lu enggak turun bro, insya Allah. Itu untuk buang kalori, Pak. Untuk apa? Buang kalori. Kenapa harus begitu sih, Pak Ustadz? Ya karena memang ini seharusnya yang terjadi di hidup kita, Pak. Sehat. Kalau sekarang kita kemana-mana naik motor ya. Sekarang kita kemana-mana ngapain? Naik motor. Orang dulu enggak, jalan kaki. Makanya orang dulu makan apa aja sehat. Kalau orang dulu ngapain Pak kerjanya? Macul di sawah. Ngarit di sawah. Apain lagi? Dagang, bawa dagangan. Kalau kita sekarang kerjanya ngapain Pak? Depan komputer duduk, ngetik. Kalori nggak kebuang tuh. Matahari nggak kena. Pergi, gelap, pulang, gelap. Nggak kena matahari kita. Bagaimana caranya membuang kalori? Dulu zaman Sayyidina Umar tuh ada orang yang mohon maaf. Ada orang gemuk. Ditanya, "Ma hadza?" Apa ini? Hadza ni'matun minallah. Ini adalah nikmat katanya. Gemuk, orang gemuk tuh dulu nggak ada, Pak. Perutnya gemuk gitu, nggak ada. Ditanya sama Sayyidina Umar, "Ma hadza? Ini apa nih?" Ini batun itu perut gemuk gitu kan. Ini nikmat dari Allah. Dijawab begitu. Amirul Mukminin Sayyidina Umar itu ngomong, "Ini apa?" Dijawab dengan songongnya tuh, "Hadza ni'matun minallah." Ini nikmat nih dari Allah. Wah, songong. "La bal hadza adzabun minallah," kata Sayyidina Umar. Ini tuh azab dari Allah. Nggak boleh ada ini. Zaman Sayyidina Umar tuh nggak ada, nggak boleh nih kamu. Sedikitkan makanmu, banyakkan gerakmu katanya. Makanya istilah apa namanya tuh? Istilah olahraga sunnah itu ya istilah bid'ah seharusnya tuh. Nggak ada istilah olahraga sunnah. Lah itu Pak Ustadz, Rasulullah dulu berkuda, berpanah, apalagi berenang, itu taktik perang, Pak. Itu namanya taktik perang. Zaman dulu nggak ada istilah olahraga tuh. Zaman dulu nggak ada istilah olahraga. Kapan terjadinya ada istilah olahraga? Zaman sekarang. Karena kita kurang gerak, disuruh olahraga. Zaman dulu memang kerjaannya gerak terus. Ngapain mereka berpanah? Karena memang taktik perang. Akan dipakai. Kalau sekarang kita, ngapain mereka berkuda? Taktik perang. Ngapain mereka berenang? Taktik perang. Kalau sekarang kerjaan kita udah enak, jarang bergerak, makanya ada olahraga berpanah, berkuda, berenang gitu ya. Ala kulli hal, saya mengajak kepada kita semua yang di sini nih. Saya sekarang sudah berhenti merokok, Pak. Alhamdulillah. Sebulan lebih udah nggak ngerokok. Alhamdulillah. Itu ngerokok itu salah satu yang bisa menaikkan tensi itu. Menaikkan tekanan darah tuh. Hati-hati itu. Udah yang ngerokok berhenti dah. Ya. Iya, ngerokok berhenti. Alhamdulillah udah nggak ngerokok, udah sebulan lebih. Ya mudah-mudahan bukan cuma cuti aja ini. Mudah-mudahan berhenti beneran ini. Berhenti ngerokok, makan udah diatur, olahraga udah rutin. Doakan saya mudah-mudahan sehat panjang umur. Dalam keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, semalam anak saya masuk rumah sakit kan. Ya, lagi-lagi kalau lagi dibagi ya kudu renungi, kudu rasakan, nikmati ya. Syukuri, sabar gitu. Anak saya itu sebelum ganti nama, jadi anak saya ini ganti nama, Pak. Lahir anak saya yang kedua, namanya Azkia Sevior. Ini berbagi pengalaman lah. Namanya Azkia Sevior. Lagu-laguan ya, namanya Azkia Sevior. Azkia, nama disebut aja susah tuh, Azkia. Disebutnya aja susah, Azkia. Artinya orang-orang suci. Sevior itu dari bahasa Turki. Seviorum, artinya mencintai. Maksud saya mas, cinta suci gitu. Ternyata emang dari awal ibu kandung. Nah ini anak bener mau dinamain seperti itu. Ini agak terlalu berat kayaknya nih. Saya nggak indah kan Pak? Ya biarin aja. Insya Allah kuat. Ternyata bener Pak. Sakit-sakitan mulu. Sebulan harus ada sakitnya Pak. Sebulan harus ada sakitnya. Ya, bahkan di umur 1 ke 2 tahun itu ke rumah sakit dalam 1 tahun lebih dari 17 kali Pak.
Bayangin Pak, ke rumah sakit lebih dari 17 kali. Ya kan bagian saya tuh emang dibagi sama Allah begitu. Cuman bisa mikir apa enggak itu kan akhirnya. Akhirnya saya berdiskusi dengan beberapa guru saya dan orang tua saya, kata udah ganti nama. Saya ke pengadilan negeri Pak, ganti nama. Sidang juga tuh. Sidang Pak Irfan nama hakimnya tuh. Sidang Pak. Kalau kata dulu ada William Shakespeare tuh apa katanya tuh? Apalah arti sebuah nama katanya kan? Dia memang orang nggak beriman. Kalau kita nama itu punya energi tersendiri Pak. Emang kenapa kudu ganti nama Pak Ustadz? Kayak nggak percaya ada apa takdir aja? Bukan. Memang nama itu ada energi sendiri. Coba sekarang Mas Fudin, Muhammad Salafuddin ganti jadi Adrianto misalkan. Apa nggak berubah jalur hidupnya itu? Pasti itu. Pasti itu Pak. Azkia Sevior saya ganti menjadi Hannah Salimah. Hannah nama neneknya, nama mertua saya. Memang orang soleh, almarhumah. Namanya Hannah. Juga memang orang soleh, beliau itu istrinya Sayyidatuna Imran. Ibunya Sayyidatuna Maryam. Jadi neneknya Nabi Isa tuh, Hannah namanya. Saya namain Hannah. Salimah itu artinya yang sehat. Alhamdulillah, biasanya sebulan sekali itu ke rumah sakit Pak pasti itu. Sekarang udah setahun baru ke rumah sakit lagi. Itu pun sakitnya muntah-muntah doang. Kan muntah-muntah nih Pak. Kita kalau ngeliat anak muntah cuman air doang, udah muntah uger namanya Bang ya. Udah muntah uger Pak. Muntah air, ya Allah kan kasihan ya. Takut dehidrasi. Kita cekokin air, minumin. Muntah lagi. Kena air satu gelas satu ya seteguk muntah dia. Akhirnya satu-satunya jalan harus diinfus. Diinfus langsung berhenti muntahnya. Sampai sekarang alhamdulillah nggak muntah-muntah lagi. Cuma memang disuruh dirawat sama dokter. Saya lihat tadi hasilnya leukositnya tinggi 0,64 doang. 0,64 doang artinya memang wajar. Tingginya 0,64 di atas batas paling tinggi itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan hari ini atau besok boleh pulang. Akhirnya saya ganti nama Pak. Alhamdulillah yang tadinya 17 kali dalam setahun bulak-balik rumah sakit tuh. Kenapa Pak Ustadz bisa tahu? Emang dihitungin. Saya hitungin karena kan pas lagi di apa tuh namanya di persidangan itu kan diminta kan rekam medisnya kan. Ternyata lah subhanallah gue sabar juga ya 17 kali ke rumah sakit tuh. Masya Allah. Sekarang udah 1 tahun, persis 1 tahun hijriah ya. Nggak ke rumah sakit, baru semalam ke rumah sakit. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi yang hidupnya seret aja ganti nama mending Pak. Ganti nama. Biayanya berapa Ustadz? Biaya ganti nama apa namanya? Daftar sidangnya nggak lebih dari 400.000. Cuman nanti bayar ajudan hakimnya tuh. Ajudan hakimnya minta ini yang duit rokok tuh, kasih aja dah ya. Jangan dianggap pungli, anggap aja sodako. Jadi kebanyakan ngomong itu. Ini supaya apa ya, memotivasi kita semua. Ini kan awal tahun baru ya. Saya ucapkan selamat tahun baru Hijriyah. Mudah-mudahan kita secara pribadi dan secara kolektif, secara komunal menjadi bagian orang-orang yang berpartisipasi dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ngaji sedikit. Kemarin kita bahas masalah bab syurut wujubis sholah. Bab syarat-syarat wajibnya sholat. Ya kita tahu ya, ada berapa tuh Pak? Nah lupa kan? Sama, saya juga lupa, tenang aja Pak. Sama kita lupa semua. Ada 6. Yang pertama al-Islam. Yang pertama Islam. Yang kedua al-bulugh, baligh. Udah paham ya, baligh ya. Yang ketiga apa tuh? Al-aqlu, berakal. Yang keempat at-taharatu anil haidi wan nifas. Suci dari haid dan nifas untuk perempuan. Yang kelima bulughud dakwah, sudah sampai pengajaran Islam kepadanya. Yang keenam salamatul hawas, panca indranya sehat, artinya tidak buta, tidak tuli. Kalau orang terlahir buta dan tuli, itu sudah tidak wajib sholat. Dari kecil bos enggak wajib sholat, dia udah ahlul jannah namanya, ahli surga. Nah ini masalah yang perlu kita perlu kita telateni betul-betul. Mas'alatu zawalil mani'. Ada namanya nanti zawalul mani', ada turu'ul mani'. Zawalul mani' itu hilangnya halangan. Ada turu'ul mani', munculnya halangan. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Pelan-pelan. Mas'alatu zawalil mani', masalah hilangnya halangan. Suratuha, deskripsinya, gambarannya, ayyadkhula waktu sholah. Masuk nih waktu sholat. Zuhur sekarang jam berapa? Anggaplah jam 12.00 ya.
Masuk waktu sholat, udah jam 12.00. Wasyakhsu mimman la tajibu alaihi sholatu liwujudi mani'in minal mawani'i haidin au jununin au ghairihima thumma yazulu hadzal mani'. Masuk waktu sholat, kemudian ada orang yang tidak wajib sholat karena memang ada halangan, seperti contohnya haid, atau lagi gila, atau sejenisnya ya kan. Kan orang gila kan gak wajib sholat, cuman ada yang gila muncul, sembuh, muncul, sembuh, kambuh, sembuh, kambuh, sembuh gitu kan, ada kan begitu? Ada. Nah ini lempengan dia lagi gila, masuk waktu sholat, lempengan dia lagi gila. Wajib sholat nggak? Nggak wajib sholat. Nah, summa yazulu hadzal mani'. Kemudian halangan ini yazul, hilang. Bagaimana Pak Ustadz? Idza zalal mani'u wa qad baqiya min khurujil waqti qadru takbiratil ihram fa aktsar lahzatan fa aktsar wajaba qada'u tilkas shalah. Kalau hilang halangan itu, contoh gampangnya haid. Hilang haidnya, bersih haidnya, cara mengidentifikasi haid itu bersih gimana Pak Ustadz? Mohon maaf. Ini kita laki-laki pun kudu tahu. Nanti kita ajarin istri kita. Bukan istri tetangga nih, bahaya nih ya. Istri kita nih kita ajarin, atau anak kita ajarin. Cara mengidentifikasi itu darah udah bersih apa belum? Itu mohon maaf, farjinya ditempelin apa tuh? Kapas atau tisu. Kalau masih ada bercak darahnya, itu belum bersih. Kalau sudah tidak ada, ya ketika di swipe, itu bersih berarti sudah bersih. Tapi bukan lempengan dia lagi wayahnya haid, bukan. Jadi wanita nih Pak, biasanya secara siklus, itu tahu dia haidnya biasanya berapa hari, ya kan? Waktu haidnya berapa hari, lamanya, sebentarnya berapa hari, dia tahu tuh. Udah misalkan memang istri kita atau anak kita haidnya cuma 5 hari, udah pas di lempengan 5 hari menuju ke 6 hari itu suruh cek. Coba cek kamar mandi, di swipe apakah masih ada bercak darahnya atau tidak, apakah sudah bersih atau belum. Ngapain Pak Ustadz sih ngurusin privasi anak sama istri kita? Masya Allah, itu urusan sholatnya. Urusan sholat urusan besar. Kalau urusan sholat kita sepelekan, urusan apa lagi yang kita anggap besar Pak? Ya, urusan sholatnya tuh. Nah, kalau di swipe ternyata sudah bersih, udah suruh sholat. Kalau memang lempengan waktu sholat. Nah, gini nih. Udah masuk waktu sholat, pengen habis waktu sholat nih. Anggaplah jam 3.00 sudah masuk waktu asar. Berarti kan zuhur dia belum sholat tuh. Udah beberapa menit lagi, haidnya berhenti. Di swipe, wah udah berhenti. Bagaimana caranya? Di sini dijelaskan, idza zalal mani', kalau halangannya selesai, berhenti, berarti kan dia wajib mandi dulu nih. Masih ada kewajiban mandi kan? Wajiban mandi besar, pakai baju, wudu, baru kan sholat. Itu kan memakan waktu 10-20 menit. Ya enggak? Ya enggak? Oke. Idza zalal mani' wa qad baqiya min khurujil waqti qadru takbiratil ihram fa aktsar lahzatan fa aktsar wajaba qada'u tilkas shalah. Kalau memang ketika menuju mandi dan bebersih dan pakai baju dan siap sholat itu cukup waktu dan dia masih tersisa waktu zuhurnya, segimana Pak Ustadz tersisa waktu zuhurnya? Qadra takbiratil ihram, seukuran takbiratul ihram. Ini udah beberapa menit lagi pengen asar nih Pak. Lah berhenti nih. Yang gitu. Berhenti nih Papa. Udah, mandi besar. Selesai mandi besar atau mandi hadas kalau kata kita tuh, pakai baju atau wudu dulu, habis mandi wudu dulu pakai baju. Nah, udah tuh. Gelar sejadah, Allahu Akbar, adzan asar. Allahu Akbar, adzan asar. Berarti itu mah sholat zuhurnya dianggap jadi. Sholat zuhurnya dianggap jadi. Paham gak sih? Paham gak nih? Gue capek-capek gak paham lagi. Paham tuh ya? Pokoknya nih, lempengan waktu zuhur atau waktu asar atau waktu maghrib atau isya atau subuh, masih ada sisa waktu yang mencukupi untuk dia mandi, pakai baju, wudu, madep kulon, itu berarti masih wajib
wajib sholat. Kalau nggak ada apa namanya, nggak ada waktu, tetap wajib diqodho. Gitu aja gampangnya tuh. Nah, wa yajibu qada'u ma qablah idza kana tujma'u ma'aha. Dan wajib mengqadha salat yang bersamanya, yang sebelumnya apabila dapat dijamak. Gampangnya begini, Pak. Kalau sucinya atau kalau hilangnya halangan itu di waktu asar dan isya, maka zuhur dan maghribnya wajib diqadha. Gampangnya gitu. Paham nggak? Asar sama isya tuh ingetin. Asar sama isya. Sebab asar masih punya waktu zuhur, isya masih punya waktu maghrib. Asar itu bisa dijamak oleh zuhur, isya itu bisa dijamak oleh maghrib. Udah gampang begitu. Pokoknya kalau di waktu itu tuh, di waktu asar sama isya, berarti maghribnya ikut diqadha, zuhurnya ikut diqadha. Kalau di zuhur Pak Ustadz, ya kalau di zuhur mah nggak usah mengqadha subuh misalnya, karena zuhur sama subuh beda waktu kan. Yang temenan Pak, yang satu-satunya sholat yang nggak punya teman sholat apa? Sholat subuh. Sholat subuh mah nggak bisa dijamak. Yang bisa dijamak emang apa aja Pak Ustadz? Zuhur ke asar atau asar ditarik ke zuhur, dengan maghrib ke isya atau isya ditarik ke maghrib. Nggak bisa asar dengan maghrib, nggak bisa. Temennya cuma zuhur asar, maghrib isya. Nah, kalau istri kita suci haid di waktu asar, maka zuhurnya qadha juga. Sucinya di waktu asar, zuhurnya qadha juga. Paham nggak tuh? Kalau sucinya di waktu isya, maghribnya qadha juga. Karena dia bisa ditarik. Paham nggak sih? Jelas ya? Nah begitu tuh, udah. Tapi kalau di maghrib Pak Ustadz, ya udah di maghrib mah, ntar kan sholat isya. Udah dalam keadaan suci. Kalau di zuhur Pak Ustadz, ya udah kalau zuhur mah, ntar kan sholat asar udah dalam keadaan suci. Nggak perlu narik-narik yang bukan temennya. Kalau asar Pak Ustadz, kalau apa namanya, kalau maghrib, apakah kita perlu mengqadha asar? Enggak kan, bukan temennya jemaah. Paham nggak? Bukan temennya. Kira-kira begitu gampangnya. Udah habis waktunya ya. Insya Allah nanti kita bahas lagi. Pokoknya intinya tuh udah zawalul mani, udah tahu tuh kita. Kalau halangannya sudah hilang, yang penting dia masih tersisa waktu yang cukup untuk dia melakukan mandi, wudhu, pakai baju. Mandinya pun jangan pakai sikat gigi, sampoan, nggak usah. Mandi sejadinya dulu. Udah selesai sholat, baru dah tuh lu memakai sabun kek, mau nyemplung di dalam odol kek. Ya nggak? Ya itu boleh-boleh aja. Yang penting untuk mandi wajib itu kan tidak perlu pakai sabun kan. Yang penting seluruh tubuhnya dialiri oleh air. Yang enak punya kolam renang Pak, emang Pak. Kolam renang. Istri kita selesai nih haid atau kita lagi junub nih, maaf nih ya. Nyemplung aja niat. Saya niat mandi hadas besar ini untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Jadi itu sekali cemplungan. Lah bener kali saya bohong. Kagak bener, coba dah. Ini kapan-kapan nih kalau gajian bikin kolam renang tuh di belakang rumah ya. Kolam renang berapa liter Pak Ustadz untuk mencapai hitungan air besar tuh, air banyak tuh 216 liter Pak. Paling sedikit 216 liter. Atau kan kalau di rumah kita tuh ada kolam tuh, ada kolam ya. Kalau kolam kita panjang kali lebar kali tingginya 60 kali 60 kali 60, itu minimalnya tuh, itu berarti bisa kita tuh nyemplung kalau mau mandi hadas besar. Namanya 2 kulah. Iya benar Pak, benar. 216 liter. Gampang nih. 60 kali 60 kali 60 berapa? 216.000 kan? 216.000 mililiter. Berapa liter? Berarti 216 liter. Minimal punya air 216 liter. Atau iseng-iseng punya toren, kita nyemplung ke dalam toren. Jadi kita, hadas kita selesai. Minimal 216 liter nyemplung. Lah bener, kali ngajarin kagak bener gua. Enggak, coba iseng-iseng tuh. Untuk menyingkat waktu kan namanya kan. Ada kalau lu mandi di kucuran kan ribet lagi, ngusak. Kalau nyemplung ke dalam toren bang enggak, udah kelar tuh. Kelar tuh untuk menyingkat waktu. Menyingkat waktu ya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa besok ba'da zuhur kita ada peringatan hari besar Islam yaitu Muharram. Yang ceramah anaknya Kiai Haji Zainuddin MZ. Kiai Haji Muhammad Fikri Zainuddin. Insya Allah ya, besok ba'da zuhur. Yang qori baca Qur'annya kawan saya namanya saudara Ustadz Ahmad
Ilham Mahmudin, qori internasional, muazzinnya Istiqlal yang azan di Trans 7 tahun lalu. Ya, datang ya. Jangan pada kemana-mana tuh. Ba'da zuhur. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, kesehatan, paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.